Kalau kata orang tua aku pas aku kesini, bukan cuma orang tua sih, teman-teman juga. Ayo dong Lami, kamu ke Indonesia aja. Nanti kamu di sana seru loh. Kamu di sana bakalan paling berapa lama sih? 3-4 tahun kuliah. Habis itu kamu pulang nanti ke sini. Nggak mungkin kamu tinggal di sana. Setelah 5 tahun, aku masih di sini. Dan aku paling bahagia. Kenapa cinta Indonesia? Kenapa? Kayaknya yang pertama itu dari orang-orang sih. Orang-orang. Ramah. Soalnya ramah, terlalu ramah. Ya. Bayangkan, datang sebagai turis, tapi pulang dengan hati yang berat. Itulah kisah banyak warga asing yang memilih tinggal lebih lama di Indonesia. Mereka awalnya hanya ingin berlibur menikmati pantai Bali, menjelajah hutan Sumatera, atau sekadar melihat matahari terbenam di Yogyakarta. Tapi siapa sangka, yang membuat mereka betah bukan hanya alamnya, bukan hanya makanannya, bukan pula sekadar budaya yang kaya. Hal paling utama yang membuat mereka enggan pulang adalah keramahan orang Indonesia. Di tengah senyum hangat, sapa ramah dan kepedulian yang tulus, mereka menemukan sesuatu yang tidak semua negara bisa tawarkan. Rusa diterima, rasa dianggap bagian dari keluarga. Banyak dari mereka berkata, "Di sini saya merasa aman, saya merasa dihargai, saya merasa seperti di rumah sendiri." Tidak jarang, yang awalnya datang hanya untuk sebulan, akhirnya tinggal bertahun-tahun. Ada yang menikah dengan orang lokal, ada yang memutuskan membangun bisnis kecil, bahkan ada yang rela meninggalkan segala kemewahan di negaranya demi sebuah kehidupan sederhana tapi penuh kehangatan di tanah air kita, Indonesia. Indonesia bukan hanya destinasi wisata. Indonesia adalah rumah kedua bagi banyak orang. Dan yang membuat mereka jatuh cinta bukan sekadar indahnya alam, tapi indahnya hati manusia Indonesia itu sendiri. I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go. People will always offer to help me. In Indonesia, you met a lot of people, right? So when you need something, you need help. Are they really helpful to you? Always. This is why I love traveling in Indonesia the most because it doesn't matter where I go. People will always offer to help me. Yeah. And again, here I come to Padang. I want to make a video about Ramadan, and I only ask a few people, and right away everybody is, "Oh yeah, we can help you with this and this." Exactly why I love Indonesia. 5 minutes ago, I entered a local restaurant which is called a Warteg, and I ordered my meal in Bahasa Indonesia, the Indonesian language. And there was a gentleman inside the Warteg. I didn't realize he was watching and listening to me when I was ordering. But when he finished his meal with his wife, we had a little conversation, again in the Indonesian language, to the best of my ability. And guess what he did? He paid for my meal. What a beautiful and kind gesture by a complete stranger, just because he appreciated my efforts. Assalamualaikum bang. Just because he appreciated my efforts at speaking his language. What a nice person. Тогда я буду гулять в снеге. Вот. Байкал ждет тебя. Да. Я уже готова. Пока. Пока-пока. Kenapa banyak orang China yang datang ke Indonesia tidak mau pulang? Menurut saya, orang Indonesia sangat baik. Mereka suka tersenyum dan respect semua orang. Baik itu pembantu, pelayan, dan mereka juga sangat suka pekerjaannya. Mereka suka menghabiskan waktu dengan keluarga dan menuju teman-temannya. Saat di China, semua orang terlihat sangat stres dan dingin. Kalian punya perasaan yang sama enggak? Kenapa sih abang kalau disuruh pulang ke Rusia marah-marah mulu? Ya jelas lah gue marah, cowok gue kan udah berapa kali bilang kalau di sana itu cuma ada kentang. Berapa kali gue harus bilang kentang aja, nggak ada tempe nggak ada, nasi nggak ada, cok. Makanya kalau ke sana tuh buset deh, perut gue hancur di sana.
I just love the taste of nothing. Kirain nangis diajak makan Indomie. Ternyata karena gak mau pulang. Cowok, ganteng sih. Kenapa nangis makan Indomie, Tasya? Nangis mau pulang, gak mau pulang. Gak mau pulang? Mau di sini aja? Ibu Korea bilang gak mau pulang ke Korea. 어때 좋았어 애기? 너무 편하게 잤어, 잠을. 그래 엄마 밥도 맛있게 먹자. 가자. 오케이. 이거는 인도네시아 음식 뭐 맛있겠다. 오트밀. 엄마 눈에서 불이 나는데? 나 연어 너무 좋아해. 여기 조식 괜찮아? 너무 마음에 든다. 너무 행복해 보이는데 지금? 날씨가 달콤해, 날씨가. 너무 좋다. 엄마 한국 돌아갈 수 있겠어? 나 안 가고 싶어. 나 발리에 그냥 살고 싶어. 와, 여기 진짜 예쁘다. 야 트로스 이것이 K 며느리. 어머님의 사진을 찍어주는 K 며느리의 자세. 와우, 야. 예쁘게 나왔어? 와, 이거 봐. 우와. 어머니. 발리가 한국 사람들한테는 신혼여행 정말 천국의 섬 이렇게 불리는 곳이라서 그래서 가기 싫어, 서울로. 쓰리칸 날씨. 엄마 이번이 세 번째 계속 새로운 단어를 만들어내. Nonton video lengkapnya di YouTube channel Bandung Opa. Aku mau cerita tentang kedamat-tamahan orang Indonesia dan bagaimana aku diundang ke pernikahan adat di Lombok. Nah, saat aku di Lombok, aku di Kampung Nambung buat lihat air terjun. Dan dua anak mengajakku ke air terjun. Dan setelah itu aku belikan minuman di warung dan aku mulai mengobrol dengan pemilik warung dan dia bilang, ayo kamu menginap di rumahku malam ini. Dan aku bilang, ayo. Jadi kami kumpulin seafood dari laut buat makanan dan makan, mengobrol, minum arak lokal dan seru-seruan. Dan besoknya dia bangunku, ayo bangun. Aku bilang kenapa? Jam 5 pagi. Dia bilang kita ke pernikahan. Jadi kami pergi ke pernikahan dari temannya dan seru banget. Makan, joget-joget dan aku lihat adat-adat Lombok. Dan buat saya keramat tamahan orang Indonesia dan keterbukaan orang Indonesia luar biasa. Itu gak ada di zaman, itu hanya ada di sini. Jadi aku sangat bersyukur sudah bisa tinggal di sini.